Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 2. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, Yesus luar biasa. Hari ini kita akan belajar bab 2 Yesus Kristus, yang temanya adalah Kain dan Habel. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. 1. Menyebutkan persembahan Kain dan Habel kepada Tuhan. 2. Menceritakan kejahatan Kain terhadap Habel. 3. Menyebutkan macam-macam bahan persembahan dalam perayaan Ekaristi. 4. Menjelaskan bahwa Tuhan menghendaki persembahan dari hati, ikhlas dan penuh hormat. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita awali dengan doa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, siap belajar sesuatu yang baru? Yuk kita mulai dengan menyimak gambar berikut ini. Disimak baik-baik ya. Gambar pertama, ada anak-anak membawa persembahan pada saat Ekaristi, perayaan Ekaristi. Yang gambar kedua, ibu-ibu memberikan kantong kolekte kepada anak-anak, kepada orang tua untuk memberikan persembahan. Dan yang gambar ketiga juga diberikan langsung ke dalam kotak kolekte. Nah, anak-anak, ibu ada pertanyaan nih. Pertanyaannya langsung dijawab ya anak-anak ketika ibu memberikan setiap pertanyaan. 1. Untuk siapakah uang yang dimasukkan ke dalam kantong kolekte? Untuk siapa? 2. Apakah setiap anak harus masukkan uang ke dalam kantong kolekte? 3. Mengapa ada anak yang memberi kolekte dengan hati yang tidak ikhlas? 4. Bagaimana perasaanku bila memberi kolekte dengan ikhlas dan gembira? 5. Apakah Tuhan tahu hati setiap anak saat memberi kolekte? Anak-anak yang terkasih, perlu anak-anak ketahui, uang kolekte itu dipersembahkan untuk Tuhan dan sesama yang miskin. Uang kolekte kita siapkan dari sebagian uang jajan atau uang belanja kita. Tuhan itu tahu persembahan yang diberikan dengan hati yang ikhlas atau tidak ikhlas. Maka berilah persembahan kolektemu dengan hati ikhlas dan penuh hormat. Ayo anak-anak, kita mendengarkan kisah Kain dan Habel dalam bentuk video untuk semakin memperdalam iman kita. Kain dan Habel. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 anak laki-laki. Kain, kakaknya adalah seorang petani. Habel, adiknya adalah gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan.
Lalu Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak, anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Hati Kain menjadi sangat marah, dan wajahnya menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Tiba-tiba, Kain memukul Habel adiknya, sampai terluka parah. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan menghukum Kain, Tuhan tidak memberkati Kain, dan Kain menjadi seorang penggembara. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan melindunginya. Anak-anak, kita sudah melihat dan mendengar bersama-sama video Kain dan Habel tadi. Tuhan itu senang menerima persembahan Habel karena ia memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, Tuhan menolak persembahan Kain karena ia memberi dengan tidak sepenuh hati. Sepantasnya kita meniru sikap Habel bila memberi persembahan kepada Tuhan. Habel memberi dengan senang hati dan sikap hormat. Bila kita memberi kepada Tuhan atau kepada sesama, berilah dengan senang hati. Tuhan akan memberi rezeki yang lebih banyak bila kita rajin berbagi kepada sesama dengan senang hati. Jadi anak-anak, kesimpulan kisah Kain dan Habel pada pelajaran kita pagi hari ini adalah: yang pertama, Habel memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. 2. Habel memberi dengan senang hati dan sikap hormat. 3. Sepantasnya kita meniru sikap Habel bila memberi persembahan kepada Tuhan. 4. Tuhan tidak menerima persembahan Kain karena ia tidak ikhlas. 5. Bahan yang biasa dipersembahkan di dalam perayaan Ekaristi adalah uang kolekte, roti dan anggur, rangkaian bunga, buah-buahan segar, dan lilin menyala seperti pada gambar
yang kita simak di awal tadi. Ada beberapa saja contohnya yang diperlihatkan. Ada piala tempat anggur, ada kotak persembahan, dan beberapa lain sebagainya. Anak-anak, ibu ada pertanyaan yang untuk anak-anak kerjakan di rumah atau setelah pelajaran kita selesai. Yang pertama, mengapa Tuhan senang menerima persembahan Habel? 2. Mengapa Tuhan menolak persembahan Kain? 3. Bagaimana perasaanmu jika melihat orang memberi persembahan dengan bersungut-sungut? Bersungut-sungut itu dengan mengomel-ngomel, dengan tidak ikhlas atau marah-marah ya. 4. Bagaimana sebaiknya perasaan kita bila memberi persembahan kepada Tuhan? Baik anak-anak, itu tadi beberapa pertanyaan untuk anak-anak kerjakan di rumah setelah pelajaran kita selesai. Mari kita tutup pelajaran kita ini dengan berdoa. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami hati yang ikhlas saat memberi persembahan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pembelajaran kita pagi hari ini tentang kisah Kain dan Habel sudah selesai. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Dadah.